Jadi teman-teman, kita udah berada di dalam Sukoh atau di Solah nih. Kita langsung ketemu sama sepupunya istrinya Babang Mahathir ya teman-teman. Yang dimana Mahathir sempat tidur di sini ya. Di sini di kamar antum berarti. Gini Ustaz, antum namanya siapa? Roik. Nah, jadi Ustadz Roik ini adalah salah satu mahasiswa di Ummul Qura. Nah, kita lagi silaturahmi nih ke Ummul Qura nih, anak-anak UIM ke Ummul Qura. Karena memang di UIM orang Indonesia lebih banyak, jadi udah terlalu biasa kalau kita interview sama orang-orang UIM lagi. Nah, kita sekarang interview sama langsung ke orang Ummul Qura nih, Ustadz ya. Antum sekarang semester berapa, Ustadz? Semester 5. 5. Oh, berarti sama kayak Ana ya? Sama. Nah, di sini nih ngambil jurusan apa? Fakultas Ad-Da'wah wa Usuluddin. Prodinya Alkitab Usul. Oh, jadi ada prodinya. Oh, jadi dia ngambil Usuluddin, dakwah dan Usuluddin, dan prodinya Alkitab Usul. Bisa gitu ya ternyata ya? Bisa. Kalau di UIM nggak bisa. Bisanya Harus satu. Oh, nggak ada prodinya. Oke. Satu udah dakwah Usuluddin, syariah ya udah syariah gitu. Ya, tapi kayaknya emang fakultasnya lebih banyak di sini daripada di UIN. Bener ya? Dan di sini kan gedung fakultasnya itu misah-misah apa enggak? Misah-misah. Maksudnya satu di sini, satu di sana jauh. Apa cuman satu deretan? Sempat lihat. Itu apakah udah semua apa belum? Belum semua itu. Itu kan lorong ada kuliah sains, ada kuliah tarbiyah, ada kuliah macam-macam lah, ada syar'inya juga, ada kuliah syariah, ada dakwah juga gitu. Itu Ada apakah udah semua belum? Belum semua itu. Ada juga yang di pinggir jalan itu pas kita mau masuk Pro juga ada di situ. Oh gitu. Jadi ada yang kedokteran di sebelah pojok. Oh gitu. Jauh. Total ada berapa nih? Berapa unit? Berapa kuliah? Berapa jurusan? Wallah alam. Ya. Sama kayak saya juga di UIN nggak ngitung ada berapa jurusan di. Yang jelas di sini bukan ada jurusan syar'i doang, tapi ya memang jurusannya juga banyak, jurusan umum gitu ya. Seperti ada education, ada sains, ada sosial sains, ada apa? Kedokteran ada di WIM ada kedokteran nggak? Nggak ada. Di WIM nggak ada sih. Taiba adanya ya, di Taiba ada. Ada tim kuliah tim ada. Tapi tadi aneh nggak lihat tim ya, berarti bukan di lorong itu. Bukan agak muncul di situ mojok. Oh, pantesan. Terus di sini ada kuliah bisnis. Jadi anak lihat Hasib. Oh, keren guys ya. Di WIM nggak ada. Ada ini komputer. Apa namanya? Kuliah komputer Hasubat. Kayaknya juga ada lagi. Ada. Tapi di lorong tadi nggak ada. Karena perhatiin. Tapi oke juga sih. Luasnya sih kayaknya jauh luas ini ya daripada UIN, cuma sepetak gitu doang. Terus kalau ini kan gedung asrama nih ya. Gedung asrama itu apakah ada yang sampai bertingkat-tingkat gitu kayak di UIN? UIN kan bentuknya kayak Sukoh, kayak apartemen, ada bertingkat-tingkat gitu. Nah, kalau di sini kayak gimana? Maksimal 3 lantai. Yang kita ini pernah 2 lantai. Ini 2 lantai. Yang Sukoh ini 2 lantai. Yang Mabna 7 sama 6 itu yang sampai 3 lantai. Itu pakai tangga biasa. Kalau di UIM yang gedung lama itu pakai tangga, tapi kalau gedung baru udah mulai pakai lift. Karena emang udah sampai 7 lantai gitu kan. Cuman kan sistemnya nggak kayak gini, nggak ada solah kayak gini, nggak ada ruangan-ruangan buat ngumpul gitu kan. Terus juga kita wajib satu kamar, wajib dicampur sama luar negeri, nggak boleh Indonesia lagi. Dulu sebelum corona ini di sini ada ini Ustaz, ada sofa. Ada sofa di sini. Ada sofa, tapi semenjak corona udah dikeluarin semua ya. Iya. Tapi enak sih kalau ada soal kayak gini ya, kalau kita ada tamu bisa bareng-bareng tidur di sini. Tapi kalau di UIM agak susah kalau ada tamu. Kalau satu orang masih mending, bisa ditanggung. Terus ditanggung. kalau rame-rame ditanggung di mana? Itu dia agak susah. Kadang di masjid tuh suka dikunci. Paling ya mepet-mepet lah, dipencar ke teman-teman. Seumpamanya nongkrong di depan kamar itu dijadiin sholat untuk sementara, mereka yang nggak bisa. Itu Itu lorong buat jalan. Kayak antum di luar kamar ini.
lorong untuk jalan gitu. Sempit berarti di sini. Iya. Terus untuk mukafa'ah Ustaz ya, itu kira-kira sama nggak nih mukafa'ah kita sama antum? Sama kurang lebih Sama. 800. Iya. Berarti emang udah mungkin dari negara itu ya, biasanya segitu, udah segitu. Kalau untuk akhwat nih ya, Iya. kan antum ada sepupu yang kuliah di Umul Qura juga, akhwat kan, itu kan sekarang istrinya Babang Mahathir. Nah, apakah ada disyaratkan mahram kalau untuk harus ya? Harus. Berarti itu mahramnya antum? Ada siapa? Ada pamannya. Paman berarti tinggal di Mekah. Di Mekah, sekarang lagi di Indo. Oh, sekarang lagi di Indo. Tapi sebelumnya di Mekah kerja apa mas kuliah? Kuliah juga. Lulus doktoralnya sepertinya sudah sidang. Jadi berarti tinggal apa deh? Kalau udah sidang? Tinggal wisuda. Wisuda wallah alam ada enggak semenjak corona, kayaknya enggak ada. Online wisudanya. Online. Cuma kalau mahram kan enggak harus kuliah. Iya. Iqomah yang penting. Yang penting iqomah di sini kan. Mahram paman, berarti mahramnya paman ya. Paman. Oh gitu. Itu kuliah untuk cewek akhwat sebelum Umul Qura, sebelum batas Umul Qura di situ. Berarti masih masuk wilayah haram kalau yang akhwat. Ini kan udah di luar ya. Di luar. Kemarin ada perbatasannya tuh di jalan. Iya. Tapi memang di sini tuh plus minus ya. Kalau di sini kayak jauh kemana-mana gitu. Karena rasa sono luas banget, lapangannya aja luas banget. Jadi agak susah gitu. Tapi kita kalau mau mikot niatnya dari sini. Tapi ya itu enak. Berarti kalau nganuin badal umroh, wah. Tapi enak sih. Kalau jadi nggak perlu tanim segala. Udah di sini udah wilayah hill, udah langsung gaskan. Ya, jadi ya itu sih benar. Tapi kalau yang awat mau umroh kan harus keluar dulu. Itulah plus minus sih. Tapi ya minusnya jauh dari mana-mana. Harus pakai mobil ya. Iya. Kalian ini patungan mobil? Enggak, kami itu kalau ingin ke haram, kalau selain hari Jumat dan Sabtu, selain hari Jumat dan Sabtu ada bis tiap jam sampai jadi tiap jam ada bis. Oh gitu. Ke Aziziyah. Tahu Aziziyah. Dari situ jalan. Aziziyah haram dar 3 sampai 5 rial kalau naik taksi. Oh, berarti naik nakal ya. Taksi. Jadi nggak full banget sampai haram karena kan dari Aziziyah masih lumayan jauh. Gitu. Iya. Berarti ada bis. Bisnya bis ini asli ya. Bis Jamiah. Berarti kayak di UIN gitu ke Nabawi gitu ya. Tapi di sini setiap jam. Soalnya Mahadil Luwa ada di Aziziyah. Setiap jam dari jam berapa sampai jam berapa bus? Biasanya jam 6, jam setengah 7, setengah 8, setengah 9 sampai malam. Jam 9 malam. Sampai jam 9 malam. Itu pulang pergi di sana juga ada. Ada. Di Aziziyah nunggu juga. Standby. Berarti enak ya, nggak terlalu barbar jadinya. Kalau di UIN kan cuma satu waktu. Berangkat sore, nanti pulangnya habis Isya. Tapi kan dekat ya dia. Kalau dekat. Nakal berapa hari ya? Nakal dari Jamiah aja ke Haram 3 real. Tapi itu harus berempat. Kalau nggak berempat dia minta lebih. 5 real. Iya. 10 real. Di 10 real buat berdua, kalau berdua itu 55. Tapi kalau misalkan kita berempat tuh 3 real gitu. Jadi ternyata kalau Ustaz siapa barusan? Saya antum Afif. Ustaz Afif. Kalau boleh milih Umul Qura atau UIN? Gimana ya? Kalau gini ya, saya agak kalau untuk fasilitas sih kayaknya lebih oke sini ya. Untuk fasilitas lebih oke sini asli. Tapi kayaknya di UIN lebih nyaman aja sih. Tapi oke sih, fasilitas di sini anak suka banget. Pertama, sistem asrama. Ya. Sistem asrama itu satu kamar bertiga, Indo semua. Apalagi di sini dijadiin satu solah kayak gitu, 3 kamar. Terus dapat kamar mandi khusus untuk 9 orang, 4 kamar mandi dengan 4 wastafel, kaca dan mesin cuci. Itu enak banget. Itu fasilitas enak banget pokoknya. Kalau di nggak ada karena WC-nya campur. Jadi di setiap pojok ada WC, WC-nya 4, kamar mandi 4. Oleh kan WC sama kamar mandi disatuin. Langsung WC 4, kamar mandi 4. Sama wastafel ada 8.
di satu kamar mandi di setiap pojok ada. Cuma kan itu kan umum, nggak bukan khusus kayak gini gitu. Itu fasilitas ya. Kemudian fasilitas olahraga di sini lebih lengkap. Di sana di UIN cuma ada futsal, kemudian basket, voli terus bulu tangkis, tenis, sama apa namanya buat nge-gym, buat apa namanya begitu-gituan lah. Nah kalau di sini itu jauh lebih lengkap, sampai ada biliar, sampai olahraga apa sih tadi yang main leng apa? Olahraga PS5. Ini apa sih namanya? Yang main bola itu namanya apa? Yang diputar-putar. Iya, cuman kan nggak di ini. Bilangnya putar-putar. Nggak di ekspos. Gak pernah main berarti. Di Wida 2 kan? Wida 1 ah. Bilang aja Tahu. Makanya pernah sepak bola meja. Cuman kan nggak terlalu ini. Sepak bola meja gitu. Putar bola gitu. Putar-putar bola gitu. Fitness ada tuh di Ada fitness gitu. Cuma kan di WIM alat fitnessnya beda. Alat fitness di sini buset. Tadi bener-bener niat gitu. Apa ada begini-beginian, semuanya ada gitu. Kalau di WIM nggak sekomplit itu. Kalau di sini komplit banget sih. Sampai ada PS4. Di Umulkuro PS-an pak. PS-an keren kan. Fasilitasnya PS. Di WIM PS itu nggak ada, adanya lomba PS doang. Kejuaraan PS ada, tapi kalau kayak PS fasilitas ya nggak ada. Adanya di sini. Udah mah TV-nya gede banget, PS4, masya Allah. Itu kenikmatan yang hakiki gitu. Buat anak-anak yang baru selesai ujian pengen ngelepas penat tuh bisa main PS di situ. Jadi untuk fasilitas jujur anak lebih suka sini. Tapi di sisi lain anak masih lebih cenderung ke WIM. Tapi nggak tahu ya kalau S2 ya mungkin bisa jadi di sini. Tapi kalau untuk S1 sih oke. Karena memang di WIM kemana-mana dekat. Kalau di sini ya itu kemana-mana jauh, harus ada mobil. Itu sisi lainnya ya. Dan untuk bisnis badal umroh di sini juga jauh lebih enak. Tinggal gasken gitu kan. Kalau di UIM ya harus bolak-balik lagi ke Madinah, ke Mekah gitu. Jadi plus minus. Nah, itu harus main juga ke UIM. Insyaallah. Iya. Di sini mahasiswa Indo ada berapa orang? Kurang lebih yang aktif 40-an. 40 orang. Cowok sama cewek udah semua. Itu udah cowok sama cewek. Jadi semua angkatan gitu. Berarti dikit banget ya. Di sini emang paling banyak orang Saudi asli. Paling banyak Di sini mahasiswa di sini. Memang buat negeri ya, negeri. bukan swasta ya. Yang kedua juga Tapi memang UIM juga prioritas. negeri kan. Tapi kan negeri cuma dikhususkan untuk orang-orang luar. Iya, orang di. Maksudnya orang Saudi di UIM tuh sedikit. Ini pertanyaan terakhir Sat ya. Kalau di sini itu kan setiap kuliah itu kan ada yang namanya Mahat Logo. Nah, seperti di UIM juga ada. Cuma kan nggak wajib. Kalau misalkan kita udah dari pesantren, kita nggak perlu ke Mahat Logo lagi. Nah, kalau di sini gimana, Sat? Wajib. Mau itu lulusan pesantren atau enggak, di sini wajib Mahat Logo. Berapa tahun? Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Tergantung pas tes. Jadi paling minimalnya 1 tahun. Berarti kalau kuliah di Ummul Qura ini minimal 5 tahun. Paling cepat 5 tahun. Kalau di WIM paling cepat 4 tahun. Di sini paling cepat 5 tahun. Wah, terima kasih nih Ustadz Roik yang sudah sedikit berbincang tentang Universitas Ummul Qura ini teman-teman ya. Dan semoga sukses selalu Ustadz ya. Dan berarti nanti naik semester 6 ya? Enggak, mau 5, ngambil cuti kemarin. Kemarin cuti ya. Soalnya mau 6 nih. Alhamdulillah kemarin nggak cuti. Ya, mungkin gitu aja. Terima kasih atas waktunya dan sudah dikasih kesempatan untuk hadir di Solah ini, di ruangan ini. Ada yang mau diucapkan ke subscriber?
Mungkin cukup. Oke, cukup ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Kalian bisa menilai sendiri bagaimana Universitas Ummul Qura di Mekah ini. Saya Muhammad, kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.